Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Cetor Manto dalam Wild Hunter. Boom! Dan tadi sebetulnya kita melakukan perburuan ke daerah Subang, tapi akhirnya hujan turun sangat deras. Jadi kita nggak bisa berburu sesuai dengan agenda yang kita buat. Jadi akhirnya kita pulang dengan tangan hampa. Dan saya sekarang lagi ada di kediaman Mr. Koclak, yaitu Pak Dadang. Kita akan bahas pengalaman Mr. Koclak atau Pak Dadang itu ketika saat berburu di tahun 2012 dia mengalami sebuah tragedi yang sangat memberikan trauma yang sangat tinggi untuk beliau, dan hingga saat ini trauma tersebut selalu dirasakan oleh beliau. Dan kita akan panggil Bediler Koclak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan karena ini Wild Hunter Podcast. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan Bediler Koclak mengenai pengalaman beliau saat berburu di tahun 2012. Dan itu sangat memberikan trauma yang sangat berpengaruh ya, hingga saat ini. Oke, gak usah pakai panjang lebar, kita akan bahas. Pak, itu kejadiannya saat apa sih Pak? Saat hunting bareng. Hunting bareng? Iya, tahun 2012 sekitaran ke Subang sih, daerah Pagaden. Ke daerah Subang. Tadi kita ke Subang. Itu daerah situ kan? Bukan. Bukan. Pagaden daerah Kampung Susukan. Kampung Susukan. Iya. Kalau yang tadi kita daerah Ciater. Berarti masih sebelah sini ya? Iya, Panaruban, masih jauh sih. Masih jauh ya. Dan itu agendanya emang selalu rutin setiap minggu atau gimana sih Pak? Setiap minggu rutin dulu diagendakan. Kita kan hunting bareng, anak muda dan orang tua juga kita bersama. Oh, bersama. Betul. Terus saat itu suasana sangat normal. Gak ada apa-apa. Waktu perginya aman lah ya. Kita nggak tahu ya yang namanya orang tua punya sakit apa. Kita kan taunya sehat aja. Yang namanya kita hunting emang sih kelihatan sehat, tapi nggak tahu gitu kan. Yang namanya musibah atau apa kan kita. Ya, berangkat jam berapa? Berangkat di sini sekitar dulu jam 3 subuh. Jam 3 subuh? Iya. Kenapa jam 3 subuh? Kenapa nggak jam 2, jam 1? Ya, udah diagendakan perkirakan. Iya. Jangan sampai ibaratnya dulu mah keduluan sama buruan. Jadi kita harus duluan di sana. Betul. Sebelum buruan datang. Kan dulu mah sangat disiplin lagi kan dengan waktu on time. Iya. Menentukan hasil juga ya. Betul. Berangkat dari Bandung jam 3, kemudian sampai di lokasi itu jam berapa? Jam 5. Jam 5, berarti kurang lebih 2 jam. Betul. 2 jam perjalanan. Ya, betul, 2 jam. Menggunakan motor. Semuanya dulu juga menggunakannya motor lah. Ada berapa orang yang terlibat? Terlibat sekitar 8 orang. 8 orang. Gak usah kita sebutin. Iya, betul. Langsung ke inti. Ketika datang zero introskop dong. Betul. Persiapan untuk berburu. Iya. Di satu lokasi itu disebar mungkin ya. Disebar atau gimana sistem pembagian wilayah? Ya itu kadang-kadang pembagian wilayah ya masing-masing lah kalau udah di lokasi atau spot. Tapi dulu sekitar jam 11 siang waktunya makan bersama, harus ada di tempat itu lagi. Oh, harus berkumpul semua di situ. Berkumpul, betul. Oke. Kebersamaan, makan. Kemudian apa yang terjadi saat itu, Pak? Saat itu si korban sekitar jam 11 menghubungi rekan-rekan untuk makan. Katanya makan duluan. Maksudnya duluan. Udah kalau ada di tempat jangan mikirin saya. Kenapa? Ya nggak tahu, dia bilangnya gitu. Ya. Sok makan duluan, saya mah belum lapar. Mungkin masih asik berburu mungkin. Kayaknya itu ya. Nggak tahu, kita kan nggak tahu ya. Yang namanya orang nggak bisa dipaksain atau gimana. Nah sekitar gitu. Udah kita makan. Selesai jam 12
Ya maksudnya yang mau sholat gimana? Ya. Ke masjid terdekat dan berburu lagi. Itu berburu mulai lagi jam berapa? Jam 1? Ya sekitar jam 1. Sekitar jam 1 ya. Setelah makan, sholat dan lain-lain. Jam 2 kakak menghubungi lagi si korban. Oh, maksud kakak Pak Dadang? Iya. Itu korban tuh siapanya bapak sih? Paman. Om ya? Om. Usianya? Sekitar 63 lah. 63 tahun Iya. masih ikut berburu. Nah kalau nggak diajak berburu dia suka marah. Tiap orang pasti dimarahin. Oh gitu. Dan saya ini masih sehat, masih bugar. Belum kakek-kakek. Oh, gitu. Jadi kalau nggak dikasih tahu ditinggalin pasti marah jadinya. Wah pasti. Tanyain kalau nggak percaya ke kakak atau ke rekan-rekan yang suka hunting dengan Berarti dia. emang jiwanya emang bediler sejati ya? Iya. Dan dia mah kayak si Agus berarti ya? Sehat. Kayak si Agus Jalan kaki kan gitu. Jalan kaki. Berarti keluar keringat terus. Nah, udah di situ sekitar jam 2 dihubungi, ditelepon, nggak nyambung. Gak nyambung karena Nggak tahu lowbat, nggak tahu HP baterainya mati atau habis. lowbat sama HP berarti sama. wae lah. Cing saya lagi bersedih. Oh lagi bersedih ya maaf Kalau lagi bersedih. saya menceritakan ini. Iya. Ya biarlah sebagai pengalaman gimana kita sehat, kita harus ngejaga kesehatan. Iya. Meskipun kita ibaratnya enjoy. Iya. Tapi jangan ya maksudnya takdir atau ini nggak bisa di. Kembali ke topik. Iya, oke. Dari situ ditelepon nggak aktif, dicurigain HP-nya mati. Iya. Kalau nggak cemplung ke air. Iya. Itu aja lah ya. Nah, sekitar jam 5. Jam 5 sore. 5 sore. Berarti udah lama dong ya? Iya. Dari tadi jam 11 istirahat sampai mulai lagi. Berarti pas ada jeda handphone mati itu masih berburu dong? Masih berburu. Jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif. Iya, betul. Oh gimana gitu. Kayaknya mah kita nganggap dia lagi enjoy aja berburu. Oh iya. Kita kan nggak tahu dia posisinya di mana, kan kita nggak bisa ngehubungi. Tahu waktu itu jam 5 ada seorang ibu menghubungi ke kakak. Oh ke kakak. Telepon. Kayaknya nyari nomor telepon siapa yang mudah dihubungi. Ternyata nyambung ke kakak. Dibilang yang punya HP ini pingsan katanya di desa dia. Atau di tempat dia, di rumah dia. Oh kalau untuk desa dan ininya nggak usah disebutin. Iya betul. Oke. Nah waktu itu kita udah tahu, tanya-tanya desa itu ya lumayan jauh lah. Dan kita juga nggak tahu berapa kilo kira-kira dari di mana posisinya. Oh sama sekali nggak tahu saat itu. Gelap. Tapi kan satu lokasi kan pas berburunya. Emang satu lokasi, tapi dia lepas dari jalur lokasi. Mungkin terlalu seru. Jadi ya nggak tahu lah, kita belum tahu pasti alasannya apa belum gitu. Tahu pasti alasannya kan. Ya kita cari-cari, alamatnya ketemu akhirnya. Alhamdulillah sekitar jam 7-an lah. 7 berarti saran jam 2 jam cari untuk alamat itu. Betul. Kita tanya-tanya, kan yang namanya di kampung atau di desa atau di hutan ya, kan nggak ada orang untuk nanya. Ya betul, susah ya cari orang ya. Dan alhamdulillah waktu itu ada orang desa itu berkumpul semuanya di jalan menunggu bapak datang. Sampai teriak-teriak kan gitu. Oh itu motornya kayaknya kan gitu. Iya gitu. Nah, alhamdulillah ketemu dalam keadaan udah ditutup mukanya. Tutup pakai kain atau samping sarung ya. Saya juga ngelihatnya udah deg. Itu firasatnya langsung ke itu om saya atau enggak? Atau udah tahu itu om saya gitu. Iya, saya lihat dari sepatunya kelihatan. Pas ditutupin kain itu kelihatan sepatunya yang suka dia pakai. Saya menghampiri, terus saya membukakan
Tutup. Wajahnya ternyata benar. Saya ada sekitar 10 menit bengong. Terus si ibu yang punya tempat itu Iya. sampai nyentuh saya, Pak. Oh, sekilas gak sadar aja Iya. dengan kejadian tersebut. Iya. Pak, saya jangan disalahin, saya cuma ngebantu. Dan saya langsung nanya, gimana kejadiannya? Diceritain lah kronologisnya. Diceritainlah kronologisnya dari A sampai Z. Nah, udah itu datang dari kepala desa. Oh, kepala desa datang situ. Dia takut warganya gimana disalahin. Tapi dia udah laporan ke kepolisian setempat. Setempat ya. Nah, datanglah bertiga polisi. Iya. Untuk memeriksa si korban. Terus emang udah dinyatain meninggal, tapi meninggalnya karena apa? Masih tanda tanya besar. Sampai semuanya ditanya di BAP di tempat itu. Berarti itu berlangsung cukup lama ya ketika BAP? Cukup lama. Karena banyak kan itu orang yang... Saya juga ditanya sama kepolisian, ya agak stres gimana gitu kan, masih berduka atau gimana. Betul. Kita juga ngejawab nggak begitu, yalah. Antara sadar nggak sadar. Betul. Karena kaget yang cukup. Ya semua ditanya semuanya. Iya. Terus saya ke polisi, daripada di BAP di tempat, kita periksa korban ini, dan polisi juga mengajukan. Pak, ini mau diforensik atau gimana? Ya, kita forensik aja biar jelas meninggalnya. Penyebabnya karena apa? Karena dibunuh atau karena ada yang ditakutkan ya dari segi kesehatan dia, serangan jantung atau apa, kita kan nggak tahu. Ya kan, yang namanya orang meninggal udah takdir kan. Itu kan si ibu tadi nyeritain kronologisnya tuh. Si om itu di desa tersebut. Nah, kejadiannya tuh gimana Pak si omnya tuh? Jadi kejadiannya katanya